subscribe. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori perusahaan, yaitu tujuan perusahaan. Nah, saya Eka Nurhaliza beserta teman rekan saya yaitu Fauzia Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam teori perusahaan. Menciptakan suatu kerangka yang terstruktur terkait aktivitas suatu perusahaan yang akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencapai satu tingkat efisiensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam perusahaan untuk apa yang diharapkan. Nah, jadi tujuan perusahaan ini harus jelas. Nah, adapun tujuan yang jelas pada perusahaan ini dapat membantu perusahaan dalam berbagai macam bidang. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan atau memotivasi para karyawan. Nah, dengan adapun tujuan yang jelas ini, para karyawan akan lebih bersemangat dalam kinerja mereka. Nomor 2, tujuan perusahaan ini dapat menarik pelanggan atau klien. Nomor 3 yaitu membantu investor atau pemegang saham dalam membuat kebijakan atau keputusan terkait permodalan dalam perusahaan. Nomor 4, dengan adanya tujuan perusahaan jelas, itu dapat mempermudah kinerja atau evaluasi kinerja perusahaan. Terus yang poin terakhir yaitu menciptakan kepercayaan pada klien atau pelanggan. Nah, itu terkait dengan poin yang nomor 2. Dengan adanya tujuan jelas, maka pelanggan ini akan memberikan rasa kepercayaan kepada perusahaan kita. Adapun jenis-jenis tujuan dari perusahaan, yang pertama, maksimisasi laba, yang kedua, maksimisasi penjualan, yang ketiga, maksimisasi pertumbuhan, yang keempat, maksimisasi nilai perusahaan, dan yang terakhir, memotivasi manajerial. Baiklah, poin yang pertama adalah maksimisasi laba. Nah, maksimisasi laba, di sini laba didefinisikan sebagai selisih antara total pendapatan dan total biaya. Nah, terkait dengan tujuan perusahaan ini, merupakan unit ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh seorang pengusaha yang memiliki interest untuk memaksimalkan profit. Nah, jadi maksimisasi laba ini adalah suatu proses untuk memaksimalkan keuntungan dari apa yang didapatkan dalam perusahaan. Poin yang kedua yaitu maksimisasi penjualan. Nah, dalam artian singkat ini, maksimisasi penjualan adalah di mana dapat diartikan sebagai penjualan produk sebanyak mungkin. Nah, berarti kita memproduksi atau banyak memproduksi produk-produk atau mengeluarkan produk. Nah, meskipun demikian, seringkali terdapat kendala yang membatasi maksimisasi penjualan tersebut. Nah, konsep ini dipopulerkan oleh Baumol tahun 1967. Selanjutnya, adapun Baumol mengemukakan latar belakang penerapan tujuan memaksimalisasi penjualan. Di antaranya yang pertama, perubahan kecil pada tingkat penjualan biasanya memerlukan perubahan besar pada teknologi. Nah, sehingga seringkali tidak menghasilkan profit yang seoptimal mungkin. Yang kedua, adapun tingkat penggunaan produk perusahaan tertentu dipengaruhi secara positif oleh tingkat popularitas produk tersebut. Yang ketiga, lembaga keuangan dan pasar keuangan tidak terlalu responsif. Keempat, perusahaan dengan tingkat penjualan yang konstan atau menurun akan cenderung mengalami kesulitan untuk menemukan atau mempertahankan agen penyalur. Yang terakhir yaitu tingkat penjualan yang konstan atau menurun akan memicu permasalahan internal dalam perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Eka Nurhaliza tentang jenis-jenis tujuan perusahaan. Yang poin kedua tentang maksimisasi penjualan. Nah, di sini yang ke-6 ada penurunan tingkat penjualan dapat mengurangi kekuatan pasar dan mengakibatkan kerapuhan perusahaan dalam persaingan usaha. Nah, di sini biasanya perusahaan membuat produk baru untuk meningkatkan kembali penjualannya. Nah, yang ke-7, pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Dalam hal ini membuat manajer lebih cenderung berorientasi pada penjualan daripada profit. Yang ke-8, perusahaan cenderung keberatan untuk melepaskan pasar atau produknya, bahkan ketika pasar atau produk tersebut tidak menguntungkan. Nah, yang ketiga adalah maksimisasi pertumbuhan. Pertumbuhan dapat mendorong keberlanjutan suatu perusahaan. Nah, apa sih maksimisasi pertumbuhan itu? Maksimisasi pertumbuhan adalah upaya suatu perusahaan untuk memaksimumkan tingkat pertumbuhan sejumlah aspek dari aktivitasnya. Biasanya, seperti melakukan penjualan, adanya laba, aset, atau nilai saham dengan eksistensi sejumlah kendala tertentu. Nah, apa saja sih kendalanya? Kendalanya seperti kendala profit minimum, laba ditahan maksimum, tingkat dividen minimum, dan tingkat likuiditas maksimum. Yang keempat, tujuan maksimisasi nilai perusahaan. Nah, tujuan maksimisasi nilai perusahaan ini dilakukan untuk mensyaratkan agar pengembalian keputusan oleh manajemen perusahaan ditujukan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan ini mencerminkan keinginan pemilik modal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kelima, motivasi manajerial. Nah, sejumlah ekonom seperti Williamson, Burley, dan Mintz, Dalbright, Maris, dan Monson, serta Downs mengasumsikan adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan.
Maksud dalam kondisi ini adalah manajer akan berupaya untuk memaksimumkan utilitasnya dengan kendala profit minimum tertentu, pembayaran dividen minimum, dan tingkat pertumbuhan tertentu. Akibat dari hal tersebut, maka dari itu utilitas manajer ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama, gaji dan kompensasi yang diterima oleh manajer. Yang kedua, sejumlah dan kualitas pekerja yang menjadi tanggung jawab manajer. Yang ketiga, fasilitas maupun berbagai bentuk benefit dan finansial yang diterima oleh manajer. Yang keempat, sejumlah discretionary spending and investment yang berada dalam tanggung jawab manajer. Yang keenam, tujuan perusahaan lainnya. Ada sejumlah tujuan yang tidak mengarah pada maksimisasi seperti yang pertama, tujuan berbasis produksi. Ini mencakup 2 elemen, yaitu target dan stabilitas produksi. Pencapaian tujuan produksi ini akan mendorong kestabilan lapangan kerja, kestabilan proses penjadwalan produksi, dan kestabilan pencapaian efisiensi dan pertumbuhan. Yang kedua, tujuan berbasis persediaan atau inventory. Dalam tujuan ini, persediaan dan optimum akan mendorong terciptanya kestabilan proses pemasaran dan daya tahan terhadap fluktuasi pasar. Yang ketiga, tujuan penguasaan pangsa pasar. Tujuan ini mendorong manajemen untuk mempertahankan dan memperluas pasar produk yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan dalam materi kali ini adalah yang pertama, tujuan perusahaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam teori perusahaan. Karena tujuannya membantu perusahaan untuk menciptakan suatu kerangka yang terstruktur terkait aktivitas perusahaan yang akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam mencapai output yang diharapkan dan menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menentukan tingkat keberhasilan dari aktivitasnya. Yang kedua, terdapat berbagai macam tujuan perusahaan, di antaranya maksimisasi penjualan, maksimisasi nilai perusahaan, maksimisasi pertumbuhan atau aset dan profit perusahaan, dan motivasi manajerial atau maksimisasi utilitas manajemen. Pemilihan tujuan harus mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal perusahaan dan menggunakan ukuran yang akurat karena tujuan ini akan menjadi acuan bagi perilaku perusahaan di pasar, baik dalam hal pengembangan produk, kebijakan harga, dan keputusan investasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.